Oke ya teman-teman, selamat datang kembali tentunya di channel ini. Jadi kita masih membahas seputar Shopee PayLater ya. Jadi banyak sekali yang mempertanyakan seputar telat bayar Shopee PayLater. Apakah DC akan datang ke rumah? Jadi kita akan bahas di video kali ini, dan di sini nanti teman-teman bisa cek saja, kita langsung masuk di aplikasi Shopee-nya. Oke, tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, langkah baiknya buat pendatang baru di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya agar teman-teman gak ketinggalan nih updatean terbaru seputar Shopee Update. Nah, di sini kita langsung masuk di aplikasi Shopee ya. Dimana Shopee ini menyediakan sebuah fitur Shopee PayLater. Nah, jadi Shopee PayLater ini merupakan sebuah versi dari pinjaman online ya, berbeda dengan Shopee Pay. Nah, kalau Shopee Pay itu adalah dompet digital. Kita klik di bagian dari Shopee PayLater seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan ada beberapa keuntungan. Yang pertama di sini itu kita bisa beli sekarang, bayar nanti. Kemudian jika teman-teman cek di bagian simulasi cicilannya, ini untuk di akun saya sendiri minimal itu kurang lebih sekitar 500.000, dengan 3 bulan itu sekitar Rp181.000. Kalau 6 bulan ya itu kurang lebih sekitar Rp98.000. Nah, tetapi disclaimer terlebih dahulu ya, jadi Shopee PayLater ini merupakan sebuah pinjaman online di mana teman-teman ya ketika memang kepepet nggak masalah, tapi saran saya buat teman-teman yang ada penghasilan setiap bulannya. Dan di sini kita akan bahas apakah DC akan datang ke rumah ketika kita sering telat bayar di Shopee PayLater ya. Jadi kita akan bahas lengkap di video kali ini teman-teman. Jadi di Shopee PayLater di akun saya sendiri ini tuh untuk limitnya sekitar 50 jutaan ya. Itu maksimalnya. Jadi ya mungkin setiap beda akun beda limit ya, biasanya seperti itu. Dan di sini nanti ya teman-teman ini bisa misalkan nih kita kepengen barang, jadi kita beli bisa beli sekarang, bayarnya nanti. Nah, jadi keuntungannya tuh hanya itu ya teman-teman. Dan di sini jika teman-teman cek, jadi apakah DC akan datang ke rumah kalau kita nggak bayar ataupun kita terlambat bayar untuk di Shopee PayLater. Jadi nanti kita akan bahas. Nah, di sini kita langsung klik saja seperti ini. Kemudian jika kita terlambat bayar, di sini kita pilih di bagian dari informasinya. Jadi ada 4 informasi di sini. Ketika kita terlambat bayar, di bagian yang keempat akan ada penagihan. Nah, mungkin bisa saja terjadi ya teman-teman, adanya DC datang ke rumah. Jadi kalau saran saya jangan sampai terlambat, karena di sini juga yang pertama adalah dikenakan keterlambatan itu kurang lebih sekitar 5%, dan yang keempat di sini akan dilakukannya penagihan. Nah, jadi ya mungkin bisa jadi ya untuk di lapangan itu akan ke rumah kita ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan ketika ada keterlambatan nih, jadi ada keterlambatan kita bayar di Shopee PayLater ya, bisa jadi di sini tuh kita juga akan mendapatkan tambahan biaya itu kurang lebih sekitar 5%. Nah, misalkan teman-teman bayarnya 100.000, maka nanti kalau kita terlambat ini kita harus bayar denda nih ya sekitar 105.000. Jadi ada tambahan dari 5.000 adalah 5%. Nah, kalau kita store-nya itu 100.000 ya tinggal kita kali 5%, jadi ada 105.000. Nah, jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Intinya kalau teman-teman nggak kepepet ya janganlah minjam-minjam seperti ini. Tapi kalau memang kepepet, memang pengen, kemudian juga memang ada penghasilan setiap bulannya sih ya nggak masalah. Ya, tapi jika kita cek dari sini ketika ada keterlambatan nih kita bayar di Shopee PayLater, ya secara otomatis ya pasti tetap akan ada penagihan ya. Mungkin ada DC dari lapangannya juga. Nah, tapi ya ini saran saya buat teman-teman yang benar-benar perlu saja ya. Jadi kalau kita nggak perlu ya nggak usah ya. Kemudian di sini ya di Shopee ini kita tahu ya ada Shopee PayLater, ada S pinjam, ada Syabank, ada asuransi. Di sini tuh banyak sekali ya. Ya itu tergantung dari teman-teman. Kalau untuk Shopee PayLater dan S pinjaman ini pinjaman online ya, dari mana di sini juga sudah diawasi oleh OJK ya. Dan teman-teman juga nanti kita juga akan bahas nih, misalkan kalau kita pengen bahas Shopee Affiliate itu sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Jadi kita bahas terlebih dahulu di bagian dari Shopee PayLater terlebih dahulu. Jadi agar teman-teman bisa mengetahui apa sih itu Shopee PayLater, apa kegunaannya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ya. Buat yang pengen belajar affiliate nanti bisa cek video saya, dan jika ada pertanyaan nanti bisa juga bertanya di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang mungkin baru belajar affiliate ya, itu juga sudah saya bahas bagaimana sistem kerjanya. Jadi kita masih membedah seputar Shopee PayLater terlebih dahulu, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk seputar apa itu Shopee PayLater, bagaimana sistemnya ya. Jadi itu makanya kita bahas terlebih dahulu untuk beberapa hari ini tuh masih seputar Shopee PayLater.
Nah, jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.